mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Waudin Nurhasyati dengan NIM 2022-30139. Saya Mas Anda Lewi Kerala dengan NIM 2022-30284. Saya Gideon Morete dengan NIM 2022-30270. Saya Abdul Lisa dengan NIM 2022-30293. Saya Arya Dupasa dengan NIM 2022-30104. Saya Lerong Rumbia dengan NIM 2022-30262. Saya Raffi Aditya Saputra dengan NIM 2022-30316. Saya Nazwa Aulia Putri Pertiwi dengan NIM 2022-30020. Saya Sabrina Medisa dengan NIM 2022-339. Jangan lupa saksikan video kami. Oke, materi kami hari ini mengenai pengambilan keputusan statik dan skenario T-Dual produk. T-Dual produk memproduksikan potensiometer, yaitu alat untuk menyesuaikan tegangan listrik. Potensiometer digunakan pada saklar dan tombol, misalnya untuk menyesuaikan volume suara radio, serta memperkuat atau meredupkan sinar lampu yang menggunakan saklar yang bisa diatur. Saat ini, semua komponen yang dibutuhkan untuk merakit produk diproduksi secara internal. Selama 5 tahun berjalan, perusahaan memiliki pabrik tunggal di Wichita dan Kansas. Selama ini, fasilitas untuk memproduksi potensiometer itu disewa. Masa sewa yang tersisa adalah 5 tahun. Semua peralatan adalah milik perusahaan. Karena peningkatan pemerintahan, produksi mengalami pertumbuhan dan secara signifikan. Selama 5 tahun ini, ia membebani kapasitas fasilitas yang disewa. Saat ini, perusahaan membutuhkan gudang dan ruang kantor yang lebih luas, serta ruangan yang lebih luas untuk produksi cetakan plastik. Leo Tidwell, pemilik sekaligus Direktur Utama Tidwell Produk, telah meminta Joan Tidwell, Direktur Pemasaran, dan Linda, Direktur Keuangan, untuk bertemu dan membahas keterbatasan kapasitas tersebut. Hal diusulkan dan keduanya ditolak. Proposal pertama mengusulkan untuk membangun pabrik milik perusahaan sendiri. Leo yakin bahwa terlalu berisiko untuk menginvestasi modal pada pembangunan pabrik untuk tingkat perkembangan perusahaan saat ini. Proposal kedua mengusulkan gabungan antara sewa beli untuk fasilitas produksi yang lebih besar dan melakukan subsewa beli fasilitas yang digunakan sekarang. Proposal ini ditolak karena sulit mendapatkan penyewa yang mau menyewa beli pabrik yang sekarang. Kemudian, John ditugaskan mengeksplorasi kemungkinan sewa beli fasilitas kedua yang besarnya sebanding dengan yang sekarang. Setelah melakukan riset secara hati-hati, John berkesimpulan ide untuk menyewa beli pabrik tambahan bukanlah ide yang baik. Tingkat produksi Tidwell saat ini tidak bisa menjadi justifikasi atas adanya pabrik baru. Bahkan John memprediksi bahwa paling tidak dibutuhkan waktu 5 tahun sebelum perusahaan benar-benar harus memperluas pabriknya. Linda telah mengidentifikasi 2 alternatif lain, salah satunya adalah menyewa gedung tambahan yang dapat digunakan sebagai gudang. Dengan mentransfer kebutuhan pergudangan ke gedung baru, Tidwell dapat membebaskan ruang yang ada untuk kantor dan memperluas produksi plastik kabur. Dia mendapati sebuah gedung yang jaraknya 2 mil dari pabrik yang sekarang dan dapat digunakan. Gedung tersebut memiliki kapasitas untuk menangani kebutuhan saat ini dan pertumbuhan penjualan yang diprediksi oleh John. Alternatif kedua berpusat pada kegiatan outsourcing untuk produksi beberapa komponen. Dia menekankan pasar telah dibanjiri 2 komponen, yaitu batang dan alat pengukur. 2 komponen yang saat ini juga dibuat sendiri oleh Tidwell. Harga komponen-komponen tersebut telah turun jauh. Keduanya mungkin lebih baik dibeli daripada dibuat sendiri. Menurunkan produksi internal kedua komponen tersebut akan membebaskan ruang yang dibutuhkan. Leo menyukai kedua alternatif tersebut. Dia meminta Linda menjadi wakil direktur keuangan untuk membuat laporan terperinci mengenai berbagai biaya yang dapat berpengaruh pada keputusan. Berikut ada 3 pertanyaan untuk direnungkan. Yang pertama, uraikanlah keputusan yang akan diambil oleh Tidwell. Apakah keputusan tersebut bersifat strategis atau taktis? Yang kedua, menurut Anda biaya-biaya apakah yang dimaksud Leo pada paragraf terakhir di skenario di atas? Berilah contoh. Yang ketiga, anggaplah Tidwell Products menerima alternatif pertama Linda. Apakah ada faktor-faktor non-biaya yang harus dipertimbangkan? Bagaimana dengan alternatif kedua? Jawaban pertanyaan untuk direnungkan. Jawaban yang pertama, Tidwell akan mengambil 2 alternatif lain yang telah diidentifikasi oleh Linda, yaitu yang pertama, menyewa gedung tambahan yang dapat digunakan sebagai gudang, karena dengan mentransfer kebutuhan penggunaan ke gudang baru, Tidwell dapat membebaskan ruang yang ada untuk kantor dan memperluas produksi plastik lebur. Dan yang kedua, berpusat pada kegiatan outsourcing untuk produksi beberapa komponen agar dapat membebaskan ruang yang akan dibutuhkan. Tidwell mengaitkan keputusan taktis terhadap strategi pertumbuhan keseluruhan perusahaan dengan menolak alternatif yang mengandung banyak risiko pada tahap perkembangan perusahaan saat ini. Jawaban yang kedua, biaya yang dimaksud adalah biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead variabel, sewa gedung, dan pembelian peralatan, batang, dan alat pengukur.
Contoh T12 Products menetapkan biaya pembuatan barang dan alat pengukur sebagai berikut. Yang pertama, bahan baku langsung sejumlah $100.000, tenaga kerja langsung sebesar $130.000, overhead variabel sebesar $50.000. Total biaya produksi variabel adalah $280.000. Selain itu, pada alternatif pertama, T12 harus menyewa gudang sebesar $120.000 per tahun, dan pada alternatif kedua, T12 harus membayar komponen atau produk yang dibeli dari pemasok lain sebesar $300.000 per tahun. Yang ketiga, ada T12 produk harus mempertimbangkan mutu batang dan alat pengukur dibeli secara eksternal, keandalan sumber pasokan, perkiraan kestabilan harga selama beberapa tahun berikutnya, hubungan ketenaga kerja, citra masyarakat, dan lain-lain. Sedangkan alternatif kedua cukup mempertimbangkan mutu dan kehandalan pasokan dalam memutuskan untuk memproduksi atau membeli. Apa itu pengembalian keputusan taktis? Definisi pengembalian keputusan taktis. Pengembalian keputusan taktis terdiri atas pembelian di antara berbagai alternatif dengan hasil yang langsung atau terbatas. Tujuan keseluruhan dari pengambilan keputusan strategi alternatif sehingga keunggulan bersaing jangka panjang dapat tercapai. Jadi pengembalian keputusan taktis yang tepat berarti keputusan yang dibuat tidak hanya mencapai tujuan terbatas tetapi juga berguna untuk jangka panjang. Langkah-langkah pengambilan keputusan taktis. Yang pertama, kenali dan definisikan masalah. Yang kedua, identifikasi setiap alternatif sebagai solusi yang layak atas masalah tersebut dan eliminasi alternatif yang secara nyata tidak layak. Yang ketiga, identifikasi biaya dan manfaat sebagai relevan atau tidak relevan, serta eliminasilah biaya dan manfaat yang tidak relevan dan pertimbangan. Yang keempat, hitunglah total biaya dan manfaat yang relevan dari masing-masing alternatif. Yang kelima, nilailah faktor-faktor kualitatif. Yang keenam, pilihlah alternatif yang menawarkan manfaat terbesar secara keseluruhan. Berikutnya langkah-langkah pengambilan keputusan taktis. Yang pertama, definisikanlah masalah, meningkatkan kapasitas gudang dan produksi. Langkah kedua, identifikasilah beberapa alternatif. Yang pertama, membangun fasilitas baru. Yang kedua, menyewa fasilitas yang lebih besar, mengalihkan sewa fasilitas saat ini kepada pihak ketiga. Yang ketiga, menyewa fasilitas tambahan. Yang keempat, membeli barang dan alat pengukur. Langkah ketiga, identifikasilah biaya dan manfaat yang berkaitan dengan setiap alternatif yang layak. Alternatif keempat, biaya produksi variabel $345.000, sewa gudang $135.000. Alternatif 5, harga beli $460.000. Langkah keempat, hitunglah total biaya dan manfaat yang relevan untuk setiap alternatif yang layak. Alternatif 4, $480.000 didapat dari biaya produksi variabel ditambah sewa gudang. Alternatif 5, $460.000, perbedaan biaya $20.000. Langkah 5, nilai faktor-faktor kualitatif. Yang pertama, kualitas pemasok eksternal. Yang kedua, keandalan pemasok eksternal. Ketiga, stabilitas harga. 4, hubungan ketenagaan dan citra masyarakat. Yang keenam, buatlah keputusan. Teruskan memproduksi barang dan alat pengukur secara internal, menyewa gudang. Biaya relevan. Definisi biaya relevan. Biaya relevan merupakan biaya masa depan yang berbeda dengan setiap alternatif. Semua keputusan berhubungan dengan masa depan sehingga hanya biaya masa depan yang menjadi relevan dengan keputusan. Namun, untuk menjadi relevan, suatu biaya tidak hanya merupakan biaya masa depan, tetapi juga harus berbeda dari satu alternatif ke alternatif lainnya. Ilustrasi biaya relevan. Alternatif membuat atau membeli bagi T12 diketahui biaya tenaga kerja langsung yang digunakan untuk memproduksi batang dan alat pengukur adalah $150.000 per tahun. Apakah biaya ini harus menjadi suatu faktor dalam keputusan tersebut? Apakah biaya tenaga kerja langsung merupakan biaya masa depan yang berbeda pada kedua alternatif? Untuk memproduksi batang dan alat pengukur selama tahun berikutnya, dibutuhkan jasa tenaga kerja langsung yang harus dibayar. Namun, apakah jumlahnya berbeda di antara kedua alternatif? Jika batang dan alat pengukur dibeli dari pemasok eksternal, maka jika diperlukan produksi internal, pemakaian tenaga kerja langsung untuk batang dan alat pengukur adalah 0. Jadi, biaya tenaga kerja langsung berbeda di antara kedua alternatif.
$150.000 untuk alternatif memproduksi dan $50 untuk alternatif membeli. Oleh karena itu, biaya ini termaksud biaya relevan. Tidwell menggunakan mesin untuk memproduksi batang dan alat pengukur. Mesin-mesin tersebut dibeli 5 tahun yang lalu, yang telah disusutkan dengan tarif $125.000 per tahun. Apakah angka tersebut merupakan biaya relevan? Penyusutan adalah biaya tertanam, yaitu biaya yang tidak dapat dipengaruhi oleh tindakan apapun di masa depan. Biaya tertanam adalah biaya masa lalu. Biaya-biaya tersebut akan selalu sama pada setiap alternatif sehingga tidak relevan. Materi yang berikutnya ilustrasi biaya tak relevan. Misalnya biaya menyewa pabrik $340.000 dialokasikan ke departemen produksi yang berbeda, termaksud departemen yang memproduksi batang dan alat pengukur yang menerima $12.000 dari biaya tersebut. Apakah biaya $12.000 relevan dengan keputusan membuat atau membeli yang dihadapi Tidwell? Biaya membuat, biaya tidak membuat, perbedaan biaya. Tenaga kerja langsung, biaya membuat $150.000, biaya tidak membuat tidak ada, perbedaan biaya $150.000. Penyusutan, biaya membuat $125.000, biaya tidak membuat $125.000, perbedaan biaya tidak ada. Alokasi sewa $12.000, biaya membuat, biaya tidak membuat $12.000, perbedaan biaya tidak ada. Total biaya membuat $287.000, biaya tidak membuat $137.000, perbedaan biaya $150.000. Apabila manfaat masa depan berbeda di antara alternatif, maka manfaat tersebut relevan dan harus disertakan dalam analisis. Yang berikutnya, etika dalam pengambilan keputusan taktis. Dalam pengambilan keputusan taktis, masalah etika selalu berkaitan dengan cara keputusan diimplementasikan dan kemungkinan pengorbanan sasaran jangka panjang untuk hasil jangka pendek. Biaya relevan berguna dalam pengambilan keputusan taktis, keputusan yang memiliki gambaran langsung atau sasaran terbatas dalam pikiran. Namun pengambilan keputusan harus selalu mempertahankan kerangka kerja etis. Relevansi perilaku biaya dan model penggunaan sumber daya aktivitas. Kunci utama dalam memahami biaya relevan atau tidak relevan ini adalah bahwa perubahan terhadap permintaan dan penawaran atau sumber daya aktivitas harus dipertimbangkan dalam penilaian relevansi. Jika perubahan dalam penawaran dan permintaan sumber daya terhadap beberapa alternatif menyebabkan perubahan dalam pengeluaran sumber daya, maka perubahan dalam pengeluaran sumber daya merupakan biaya relevan yang harus digunakan dalam menilai keunggulan relatif dari dua alternatif. Terdapat 4 jenis sumber daya. Yang pertama, sumber daya fleksibel adalah sumber daya yang dapat dipilih seperlunya dengan mudah dan saat dibutuhkan. Yang kedua, sumber daya terikat atau committed resource, dipilih sebelum digunakan. Yang ketiga, sumber daya terikat untuk jangka pendek, sumber daya yang diperoleh sebelum penggunaan melalui kontrak implisit, biasanya kasar diperoleh dalam jumlah. Dan yang keempat, sumber daya terikat untuk beberapa periode. Sumber daya kerap diperoleh di muka untuk kebutuhan produksi selama beberapa periode sebelum tingkat kebutuhan daya diketahui. Contoh aplikasi biaya relevan. Perhitungan biaya relevan merupakan nilai dalam pemecahan berbagai jenis masalah. Secara tradisional, aplikasi ini mencakup keputusan untuk membuat atau membeli komponen, meneruskan atau menghentikan segmen atau lini produk, menerima pesanan khusus di bawah harga normal, dan memproses produk gabungan lebih jauh atau menjualnya pada titik pemisahan. Keputusan-keputusan di atas tentu masih dapat ditambah lagi, namun sebagian besar prinsip pengambilan keputusan serupa berlaku untuk berbagai masalah. Keputusan baruan produk. Setiap baruan produk mencerminkan suatu alternatif yang mengandung tingkat laba terkait. Seorang manajer perlu memilih alternatif yang memaksimalkan total margin kontribusi. Contoh, Jorgenson Company memproduksi jenis perseling X dan Y dengan margin kontribusi per unit masing-masing $25 dan $10. Jika perusahaan tidak memiliki sumber daya yang tidak terbatas, maka keputusan bauran produk mudah dibuat. Dengan asumsi Jorgenson mampu menjual semua produknya, mungkin ada yang menyarankan agar perusahaan hanya memproduksi dan menjual perseling X karena memiliki margin kontribusi terbesar. Namun solusi ini belum tentu yang terbaik. Itu sumber daya dengan satu kendala. Misalnya perseling dibuat oleh mesin khusus. Perusahaan mesin per tahun perseling X membutuhkan 2 jam waktu mesin, sedangkan Y membutuhkan 0,5 jam waktu mesin.
asumsikan tidak ada kendala lainnya berapa bauran optimal persneling tersebut, karena setiap unit X membutuhkan 2 jam waktu mesin bernilai 20.000 unit dapat diproduksi tiap tahun. Di pihak lain, Y mampu memproduksi 800 unit, perusahaan menghasilkan tingkat laba lebih tinggi. Produksi menghasilkan margin, kontribusi tertinggi per jam, mesin harus dipilih. Persneling X menghasilkan 12,50 per jam mesin, sedangkan persneling Y menghasilkan 20 per jam mesin. Jadi bauran optimalnya 80 unit persneling Y dan tidak dapat untuk persneling X. Sumber daya dengan banyak kendala. Semua organisasi mungkin menghadapi banyak kendala, keterbatasan bahan baku, keterbatasan input tenaga kerja, keterbatasan permintaan akan setiap produk, dan seterusnya. Solusi dari masalah bauran produk dengan banyak kendala jauh lebih rumit dan mensyaratkan penggunaan teknik matematika khusus yang dikenal sebagai pemrograman linear. Yang berikut penetapan harga. Penetapan harga berdasarkan biaya. Penetapan harus menutup biaya perusahaan untuk menghasilkan laba. Banyak perusahaan menetapkan biaya dan menentukan harga terlebih dahulu. Yang berikut perhitungan biaya target dan penetapan harga. Perhitungan biaya target dapat digunakan paling efektif pada tahap desain dan pengembangan siklus hidup produk. Aspek hukum dari penetapan harga. Secara umum, biaya merupakan justifikasi penting untuk harga. Dan yang berikut penetapan harga predator merupakan praktik pengaturan harga yang lebih rendah dari biaya dengan tujuan merugikan pesaing dan mengeliminasi persaingan. Harga predator dalam pasar internasional disebut dumping. Penetapan harga, diskriminasi harga. Diskriminasi harga adalah pengenaan harga yang berbeda kepada beberapa pelanggan atas produk-produk yang pada dasarnya sama. Keadilan dan penetapan harga. Standar masyarakat mengenai keadilan memiliki dampak penting terhadap standar harga. Eksploitasi harga dikatakan terjadi ketika perusahaan dengan kekuatan pasar menghargai produknya sangat tinggi. Sekian dari presentasi kami hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di presentasi selanjutnya.